Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Juliansyah, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen, jurusan Manajemen, Universitas Nasional. Hari ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Advanced Financial Management dengan judul Manajemen Keuangan. Baiklah. Ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka penggunaan serta pengalokasian dana perusahaan secara efisien. Manajemen keuangan meliputi berbagai proses dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bagaimana keuangan suatu organisasi perusahaan dikelola. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi, berbagai kegiatan yang akan dilakukan meliputi upaya untuk mendapatkan pendanaan, meminimalkan atau mengefisiensikan biaya operasional, dan sebagainya. Tujuan dari manajemen keuangan adalah agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, khususnya terkait dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen keuangan terdiri atas beberapa fungsi utama yang meliputi fungsi pengendalian likuiditas, pengendalian laba, dan fungsi manajemen. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen informasi yang berisi tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu atau jangka waktu tertentu melalui proses akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu perusahaan yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan atas aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis-jenis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan umum dari analisis rasio keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu perusahaan yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Analisis rasio keuangan juga digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan atas aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Rasio keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Rasio profitabilitas. Yaitu rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Beberapa contoh rasio profitabilitas adalah margin laba kotor, margin laba bersih, return on asset, dan return on investment. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Beberapa contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Beberapa contoh rasio solvabilitas adalah rasio hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Beberapa contoh rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aktiva tetap,
dan rasio perputaran total aktiva. Selanjutnya adalah break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. BEP ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi, atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. BEP dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP juga dapat dihitung dalam bentuk nominal, yaitu BEP nominal sama dengan BEP unit dikali harga jual per unit. Manfaat dari BEP adalah sebagai berikut. 1. Membantu perusahaan atau pebisnis untuk mengambil langkah yang lebih efisien. Yang kedua, dapat membuat estimasi waktu balik modal. Yang ketiga, profitabilitas dalam suatu bisnis. Komponen yang membentuk BEP meliputi 1. Biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, laba. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengelolaan serta berbagai unsur aset lancar dan juga utang lancar dalam suatu perusahaan. Manajemen modal kerja meliputi berbagai proses dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bagaimana keuangan suatu organisasi perusahaan dikelola. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi, berbagai kegiatan yang akan dilakukan meliputi upaya untuk mendapatkan pendanaan, meminimalkan atau mengefisiensikan biaya operasional, dan sebagainya. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, khususnya terkait dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen keuangan terdiri atas beberapa fungsi utama yang meliputi fungsi pengendalian likuiditas, pengendalian laba, dan fungsi manajemen. Manajemen modal kerja terdiri dari beberapa unsur, yaitu kas, piutang, persediaan, dan utang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk mengoptimalkan penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan. Manajemen modal kerja juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dengan memantau dan menggunakan aset yang liabilitas lancar atau penggunaan yang efektif. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, risiko penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Manajemen piutang. Manajemen piutang adalah fungsi penting dari semua bisnis. Manajemen piutang melibatkan pengelolaan hutang piutang perusahaan, termasuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian uang yang menjadi piutang. Tujuan dari manajemen piutang adalah untuk mengoptimalkan penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan. Manajemen piutang juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dengan memantau dan menggunakan aset dan liabilitas lancar untuk penggunaan yang paling efektif. Manajemen piutang terdiri dari beberapa unsur, yaitu kas, piutang, persediaan, dan utang lancar. Manajemen piutang usaha mencakup semua proses yang terlibat dalam penagihan pelanggan dan mengumpulkan pembayaran untuk barang atau jasa. Proses pengelolaan piutang yang efisien membantu menjaga arus kas yang sehat untuk menutupi biaya operasional dan meningkatkan skala bisnis Anda. Sebaliknya, arus kas yang tidak memadai dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah seperti pertumbuhan terhambat atau bahkan kebangkrutan. Manajemen kas. Manajemen kas adalah pengelolaan serta berbagai unsur aset lancar dan juga utang lancar dalam suatu perusahaan. Manajemen kas meliputi berbagai proses dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bagaimana keuangan suatu organisasi perusahaan dikelola. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi, berbagai kegiatan yang akan dilakukan meliputi upaya untuk mendapatkan pendanaan, meminimalkan atau mengefisiensikan biaya operasional, dan sebagainya.
Tujuan dari manajemen kas adalah agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, khususnya terkait dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Manajemen kas terdiri dari beberapa unsur, yaitu kas, piutang, persediaan, dan utang lancar. Manajemen kas mencakup semua proses yang terlibat dalam pengelolaan uang kas, termasuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian uang yang menjadi kas. Proses pengelolaan kas yang efisien membantu menjaga arus kas yang sehat untuk menutupi biaya operasional dan meningkatkan skala bisnis Anda. Sebaliknya, arus kas yang tidak memadai dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah seperti pertumbuhan terhambat atau bahkan kebangkrutan. Tujuan umum dari manajemen kas adalah untuk mempertimbangkan risiko dana imbalan hasil supaya terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan barang-barang yang tersedia, termasuk bahan mentah, barang setengah jadi, hingga produk jadi yang siap untuk dijual, melibatkan seluruh aspek dari tahap produksi hingga distribusi. Manajemen persediaan meliputi berbagai proses dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bagaimana persediaan suatu organisasi perusahaan dikelola. Dalam kaitannya dengan pengelolaan persediaan dalam suatu organisasi, berbagai kegiatan yang akan dilakukan meliputi upaya untuk meminimalkan atau mengefisiensikan biaya persediaan, memastikan ketersediaan persediaan tepat waktu dengan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan sebagainya. Tujuan dari manajemen persediaan adalah agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, khususnya terkait dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Manajemen persediaan terdiri dari beberapa unsur, yaitu bahan mentah, barang setengah jadi, dan produk jadi. Manajemen persediaan mencakup semua proses yang terlibat dalam pengelolaan persediaan, termasuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian persediaan. Proses pengelolaan persediaan yang efisien membantu menjaga arus kas yang sehat untuk menutupi biaya operasional dan meningkatkan skala bisnis. Sebaliknya, arus kas yang tidak memadai akan mengakibatkan konsekuensi yang parah seperti pertumbuhan terhambat atau bahkan kebangkrutan. Tujuan utama dari manajemen persediaan adalah memastikan jumlah barang yang disimpan sesuai kebutuhan. Selain itu, tujuan manajemen persediaan adalah mencari cara untuk menyimpan barang persediaan seefisien mungkin dengan biaya yang minimal, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Melalui manajemen persediaan, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian, seperti hilangnya barang, kerusakan, atau kadaluarsa. Pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek adalah bentuk pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek menjadi solusi yang populer untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam waktu singkat. Pembiayaan jangka pendek memiliki persyaratan dasar yang tidak jauh berbeda dengan kartu kredit. Tujuan utama dari pembiayaan jangka pendek adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek memberikan akses cepat dan mudah ke dana yang dibutuhkan dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak lainnya. Pembiayaan jangka pendek memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana. Anda dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembayaran tagihan, modal kerja, atau biaya perbaikan mendadak. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek antara lain 1. Kredit tanpa agunan atau KTA, yaitu jenis pinjaman yang diberikan tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Yang kedua, kartu kredit, sarana pembiayaan jangka pendek yang umum digunakan. Yang ketiga, pinjaman dengan jaminan, yaitu pinjaman yang melibatkan pemberian agunan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya adalah overdraft, yaitu fasilitas yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah untuk menarik dana melebihi saldo yang ada di rekening. Sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.